Saya ke Sydney dan kemudian saya tantang sekarang, Gibran punya nggak ijazah kayak gini nih? Nih, ini namanya ijazah UTS Insert. Oke. UTS Insert ini tahun 86. Itu punya siapa? Punya tahun 2006, sorry. Oh, punya namanya. seseorang yang sudah saya tutup. Oke. Dan dia menjamin dia bersama sekitar 200 komunitas yang ada di Sydney nggak pernah ketemu orang namanya Gibran di sana. Jadi sebelum saya ke Bung Semar atau Bung Ade atau Bung Boni, saya mau tanya dulu, Mas Roy kan lusa hari Kamis diperiksa ya bersama Dr. Tifa dan Bang Rismon. Dr. Rismon, ya jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Polda Metro. Hadir ya? Pasti hadir. Insya Allah hadir. Karena Iyalah. biasanya kan panggilan pertama, oh nanti kalau saya nggak hadir, polisinya saya panggil ke rumah kok. Loh emang hanya Jokowi yang bisa manggil. Ya kan? Maksudnya gimana nih? Loh, maksudnya ya kita hadir. Hadir, oke. Iya. Hadir tadi Mas Roy sudah katakan ancaman hukumannya 8 tahun dan Mas Roy Iya. Oke. Artinya Mas Roy itu hari Kamis sudah siap koper. Loh kan nggak boleh bawa koper kalau ke Kan situ. disiapin. Nanti kapan dibawanya siang, malam segala macam ya. Loh ya semua orang siap kapan saja, kita jangankan masuk penjara, kita dipanggil aja kita siap kok. Iyalah. Jadi Mas Roy udah siap-siap nanti hari Kamis ditahan. Sangat siap. Dan yang menuduh kami juga harus siap menemui hal yang sama. Dari mana Mas Roy yakin banget? Ya yakin. Dari? Yakin, jadi ya nggak apa-apa. Maksudnya Jadi, Pak Jokowi? Loh ya Pak Jokowi atau dia pakai tangan orang lain untuk melapor-laporkan itu kan ya gue enggak. Oke. Ya kan udah itu aja. Kan yang laporin Pak Jokowi langsung. Ya makanya dia juga harus siap. Oke. Kesalahan Pak Jokowi di mana? Kesalahannya melaporkan kami. Maksudnya Karena gimana? loh kita tuh kan sebagai hak masyarakat dijamin oleh Declaration of Human Rights, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F, dijamin juga oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, utamanya di pasal 18 ayat 2, di mana masyarakat itu wajib atau berhak untuk lihat. Tambah lagi dengan keahliannya Pak Dr. Punatua, ya bahwa semua dokumen itu layak atau harus diarsipkan. Jadi artinya apa? Negara tuh harus punya arsip milik pejabat negara atau pejabat publik yang bisa suatu saat, setiap saat dilihat oleh rakyatnya. Kami ini adalah membantu kita semuanya untuk melihat dokumen, bener gak sih presiden kita dulu itu IP-nya kurang dari 2 gitu. Kalau kurang dari 2 kok ada ijazahnya. Anaknya bener gak sih seperti video yang sekarang beredar viral itu kemarin. Di lapangan udara dijelaskan dengan sangat bagus oleh ahli surveillance gitu ya. Ini GPS bisa untuk memantau gini. Nggak ada satu patah pun keluar bahasa Inggris dari dia. Ya berarti apa? Oh jangan-jangan itu kata Bu yang dari Bogor itu, dari Buitenshaw itu, jangan-jangan dia lulusan SMP. Makanya saya kemarin minggu lalu, Mas, itu kami ke saya ke Sydney dan kemudian saya tantang sekarang, Gibran punya nggak ijazah kayak gini nih? Nih. Ini namanya ijazah UTS Insert. Oke. UTS Insert ini tahun 86. Itu punya siapa? Tahun 2006, sorry. Oh, punya namanya. seseorang yang sudah saya tutup. Oke. Dan dia menjamin dia bersama sekitar 200 komunitas yang ada di Sydney nggak pernah ketemu orang namanya Gibran di sana. Apa hubungannya? Jadi artinya apa? Satu hari saja teman-teman semua dan juga Bang Aiman. Kalau kita ke luar negeri kayak kemarin, hari pertama saya landing langsung welcome to Sydney Mas gitu. Kapan ke Melbourne gitu. Besoknya waduh tangtung banyak banget. Benar, dan kita kan pasti ketemu dengan orang-orang Indonesia Mas. Kecuali kita alien. Ya. 200 orang di UTS Waktu Insert. itu. Iya. Waktu Dia itu. klaim seperti itu. Iya, nggak ada. Dan saya ketemukan 5 Nggak ada yang kenal Mas Gibran. Iya, artinya nggak ada. Dan kemudian katanya dia 6 bulan di sana. Ya. Nah, tapi intinya apa hubungan dengan ijazah Jokowi? Ketika saya berangkat itu, memang saya sudah ditakuti untuk kemudian bisa berangkat. Ditakut-takuti. Ke Sydney. Iya, ada yang bilang nanti pasti nggak keluar visanya. Alhamdulillahnya Mas Aiman, visa saya dikasih, terima kasih ke Dubes Australia, saya dikasih visa 3 tahun. Biasanya 6 bulan. Iya, biasanya kan bulan saya 3 tahun, multiple, bisa datang pulang, bolak-balik kayak Jokowi dan Kasmujo itu. Ya, nah itu. Kemudian saya dapat ketemu, saya ke UTS, ketemu semua prinsipal di sana, ketemu dengan admisinya, ketemu dengan dosennya. Ya dosen yang kerja ketemu dengan profesor yang sudah 17 tahun ada di Sydney. Semua cerita ada dalam dokumen dan itu semua merupakan bahan untuk buku Gibran Black Paper. Anda kumpulkan semua itu. Sudah saya kumpulkan. Karena itulah maka mungkin ada yang ketakutan di sini. Oh ini kalau terlalu lama ngoceh ini kan bilangnya gitu.
RS nih kandangin aja dulu. Nah, maka terbitlah surat tersangka. Itu aja udah gampang kan. Baik. Cari-cari. Oke, Pak. Silakan. Bung Semar, Bang Ade, ada tanggapan? Iya, terima kasih Bung Aiman. Pekan lalu itu sebenarnya pekan yang bisa dibilang menggembirakan tapi juga menyedihkan. Jadi Di mana mengembirakan, di mana menyedihkan? Jadi pekan lalu itu ada beberapa peristiwa yang akhirnya memang apa yang saya sampaikan di beberapa momentum ya itu tervalidasi. Soal WUS, Presiden Prabowo sudah menyampaikan tidak ada masalah dan pemerintah itu bertanggung jawab soal itu. Soal orang-orang menyampaikan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak baik-baik saja, kata Pak Prabowo mereka hopeng, teman dekat. Nah itu sangat menggembirakan sekali. Tapi ketika masuk di akhir pekan, di hari Jumat, Kapolda Metro Jaya memimpin langsung gelar perkara dan langsung diumumkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu menjadi tersangka. Ini menyedihkan dan sangat disayangkan. Saya pribadi sangat prihatin karena menurut saya harusnya tidak perlu itu terjadi. Tapi bahwa proses hukum itu memang tidak bisa dipungkiri akan berjalan seperti itu, ya harus dihadapi juga. Tapi sebentar, kalau tidak perlu ya tarik dong laporannya. Bukan, tidak perlu terjadi karena sudah diwanti-wanti Roy Suryo CS untuk berhenti. Untuk diberi peluang untuk tidak melakukan upaya-upaya yang terus terjerumus dalam lubang yang jauh lebih dalam. Kan sudah diingatkan. Dan bahwa saya sudah berkali-kali juga sampaikan termasuk Maksudnya, di Mas Rakyat Roy Bersuara meyakini itu palsu. Dan Pak Jokowi meyakini yang memilikinya itu juga asli. Itu kan ada yang benar yang mana? Ya, oke. Kan begitu ya. Nah ketika memang sudah diwanti-wanti bahwa apa yang ditudingkan, dicemarkan kemana-mana itu tidak benar menurut Pak Jokowi dan langsung dilaporkan pada titik tertentu, itu pasti berimplikasi pada tindak pidana. Nah karena itu terus dilakukan, ya proses itu pada titik ini. Dan saya sudah sampaikan kemarin tidak perlu dipaksa-paksa oleh adik dan kawan-kawan. Karena memang ini sudah pada titik ujungnya. Jadi kalau Roy Suryo sampaikan nggak mungkin jadi tersangka, SP3 saja, buktinya sekarang tersangka. Terus kalau tersangka, sekarang justifikasinya, wah ini karena saya kemarin baru pulang dari Sydney, nggak ada hubungannya. Karena proses itu sudah sangat panjang, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya. Yang menurut saya, perdebatan kita yang tadi disampaikan soal ini ada indikator yang memang cenderung itu diyakini kuat palsu, sudah tidak penting lagi dalam forum-forum yang bukan dalam proses peradilan nanti. Jadi saran saya memang energinya jauh lebih disimpan baik-baik untuk dituangkan nanti dalam proses peradilan. Dan kalaupun memang tidak di awal statementnya Roy Suryo kan menghormati penetapan tersangka, ya dihormati, dijalani dengan baik. Kalau memang merasa memang ini ada kejanggalan, ada prapit gitu ya. Itu yang menurut saya supaya kita juga menjadi dicerdaskan ya, bukan lagi soal-soal debatable yang sudah tidak ada ujung pangkalnya karena memang sudah masuk pada ranah proses peradilan ke depan ketika memang 8 orang ini disangka sudah dijadikan tersangka. Nah, Saya menggunakan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud, mungkin tidak disiapkan, tapi saya mendengarkan bahwa yang berhak untuk menyatakan palsu atau asli adalah hakim. Itu. Artinya ketika ada penetapan tersangka maka ada kejanggalan. Betul. Saya mau tanyakan itu pada Anda. Iya betul kan, makanya menurut saya bukan Roy Suryo juga yang menyatakan bahwa itu palsu 100, 900, 200, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Bukan Roy Suryo. Tapi hakim. Makanya maksud saya perdebatan ketika Roy Suryo meyakini bahwa itu palsu, terus kami meyakini bahwa itu asli, kan nggak juga akhirnya menentukan apapun itu. Kalau kita percaya hakim, ya tuangkan di peradilan, hakim nanti memutuskan, kan begitu loh. Bukan lagi membangun narasi-narasi yang akhirnya debat kusir kita, kan gitu ya. Jadi keyakinan-keyakinan dibangun boleh saja. Orang yakin dengan keyakinan apa yang dibangun selama ini juga tidak ada yang mengganggu juga, kan gitu ya. Nah itu yang kalau misalnya Aiman tanya soal apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, saya setuju memang hakim. Makanya tadi saya sampaikan, siapkan energi. Mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan sehat, fisik, batin, hati, pikiran gitu ya. Karena menghadapi proses hukum itu nggak gampang. Menghadapi proses itu konsekuensinya juga bukannya mudah. Walaupun Roy Suryo sudah berpengalaman menghadapi proses hukum itu. Dan mudah-mudahan tidak lagi keluar-keluar nanti dari Polda Metro pakai kursi roda
atau penyangga leher gitu ya. Mudah-mudahan dengan gagah berani lah menghadapi Daripada proses hukum. sudah Saya inkrah kan nggak pernah terpidana motong lari. Tadi kan Ya. saya nggak pernah motong ya. Ya, nanti saya potong. Nah itu yang menurut saya itu mau berapi-api pun disampaikan Roy Suryo, Rustam di sini gitu ya. Itu tidak akan menghasilkan apapun kecuali narasi-narasi yang akhirnya membelah orang, meyakini yang mana, asli atau palsu. Sekarang nanti kalau hakim memutuskan, wah ternyata ini asli. Dan Pak Jokowi sudah sampaikan kok, dalam proses peradilan nanti dia akan bawa ijazahnya tidak hanya sarjana. Dari SD sampai S1-nya akan dia bawa. Dia akan minta juga hakim untuk dihukum serendah-rendahnya Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Tapi ini bagian dari pelajaran. Nah itu yang disampaikan. Nah makanya maksud saya, akhirnya apa yang kita sampaikan tidak dipercaya, apa yang Roy Suryo CS sampaikan saya tidak percaya juga kan begitu. Dan ini bukan hal yang wajar bahwa ada proses perdebatan di tengah proses hukum yang ada. Dan ini bukan yang pertama kali, Bung Semar. Ada Ya kan kemarin itu Jessica Mirna misalnya yang selalu dibahas. Ya. Ada kasus-kasus, banyak sekali kasus korupsi yang juga harus dibahas. Kasus Tom Lembong, kasus Hasto, dan ribuan kasus lainnya yang kemudian menjadi pembahasan di media. Ya. Dan itu adalah hal yang wajar untuk mengawal bagaimana proses hukum ini berjalan dengan setuju baik. konteks pengawalan dalam proses peradilannya iya. Ya. Kan begini ya, kita sudah memasuki tahapan berikutnya nih Aiman. Bahwa kemarin kita berdebat soal membangun wacana asli palsu, sekarang sudah dijadikan tersangka 8 orang. Berarti sudah ada tahapan berikutnya, pemeriksaan dan sebagainya. Kita diskusikan lagi soal itu, bukan diskusi ke belakang lagi gitu loh. Karena menurut saya ketika kita melakukan diskusi soal apa yang tadi disampaikan, itu sudah lewat di kemarin itu, di beberapa waktu lalu sebelum ditetapkan tersangka. Nah ketika sudah ditetapkan tersangka, siapkan materi substansinya untuk membela diri dalam proses peradilan yang sudah ada di depan mata kan gitu loh. Jadi jangan juga Aiman mulai menakut-nakuti bawa koper atau enggak, jangan. Saya rasa sudah disiapkan juga itu. Jadi nggak perlu. Gini Mas Ayman. Satu ya, bahwa Dan saya sangat nyantai banget ini Aiman, karena sangat tenang sekali. Outfit saya nyantai banget. Iya. Tenangin ya Mas, maksudnya tenangin apa? Karena menurut saya memang sudah pada ujungnya ini kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Gini, saya jawab sebentar. Oke, silakan. Yang namanya peradilan itu kalau mau membuktikan ijazah, itu harusnya peradilan ketika ijazah itu dilaporkan palsu atau tidak. Pasal 262, 263. Dan itu dengan sangat curang dihentikan. Persidangan besok itu yang dilaporkan adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Tidak akan membuktikan dipakai ijazahnya. Jadi kalau ada orang benar statement Pak Jenderal Susno Duaji, benar statement Pak Ugroseno, harusnya dibuktikan dulu ijazahnya. Di PT UN atau di peradilan yang lain benar atau enggak, dibuktikan temuan Pak Bonatua Silalahi. Nah itu nanti kalau pas giliran bicara, temuan-temuan beliau pada saat di sidang, dan mungkin nanti Ustadz Kosinuddin akan bisa lebih jelas. Saya itu mengingatkan Roy Suryo supaya tidak terlalu. Saya nggak motong loh ya. Dirinya paling suci. Anda motong ini. Dirinya paling kamu benar. Katanya mau. Tadi kan kamu katanya nggak motong. Kan? Oh, sudah berhenti kan? Ini nggak konsisten. Aiman minta saya ngomong apa nggak ini? Gitu ya. Karena dirinya merasa suci. Sedangkan satu republik tahu Roy Suryo siapa. Satu republik tahu Roy Suryo siapa. Kalian juga tahu Roy Suryo siapa kan gitu loh. Nanti saya bertanya. Kan gitu loh. Kalian tahu gitu loh. Roy Suryo itu siapa. Rustam juga tahu Roy Suryo siapa kan begitu loh. Jadi maksud saya tidak boleh. Justru merasa dirinya paling benar sendiri tidak boleh Roy Suryo. Kalau Semar menurut saya nggak tahu karena siapa banyak juga kesalahan yang Roy Suryo lakukan di Republik ini kan begitu loh. Justru saya tidak tahu Semar. Semar tidak tahu siapa Jokowi. Mungkin yang hari ini terlihat seperti orang-orang dari sana, dari kampung kan ya, tapi aslinya itu luar biasa jahatnya gitu loh. Kan begitu. Yang jelas nanti saya akan buktikan bahwasanya. Tapi misalnya gini, Anda terus kemudian mengolok-olok Pak Jokowi, nanti ada pasal-pasal baru lagi. Apa-apa, udah tersangka. Kita nggak takut kok. Kan pelaporan bisa terus berjalan. Kita nggak mengolok-olok Pak Jokowi, memang terbukti memang seperti gini. Saya juga terus terang tidak suka ya mengolok-olok orang siapapun itu, apalagi siapapun lah ya, Pak Jokowi dan lain sebagainya. Cuma saya begini, jangan juga kemudian kita membuat agar orang lain kemudian memberikan kesempatan melaporkan sesuatu gitu. Yang hal yang tidak perlu, yang sekarang tidak memang seperti itu. Saya harus ingatkan Anda. Mas Aiman. Memang kan kalau dia terlihat lebih lugu seolah begini, ternyata kan luar biasa jahatnya. Itu kan terbukti gitu loh. Yang sekarang aja kereta cepat, IKN, belum korupsi-korupsi lainnya.
Ini kan cuma masalah menutupi diri aja dari kejahatan yang dilakukan gitu loh. Apa kita harus bilang dia orang baik, orang benar, orang hebat di Republik ini? Kan enggak juga. Kami terbiasa bicara seperti ini karena kami di lapangan seperti ini gitu loh. Kami nggak seperti mereka menjilat-menjilat seperti itu. Kami biasa melawan kekuasaan. Jadi jangan bilang kami takut ditersangkakan. Itu hal biasa. Aktivis-aktivis senior saya bilang, Bang saya begini, Bang Hariman Siregar, Bang Andi, Bang Indro Cahyono, dia malah bilang, Mas Bintang, aktivis tuh nggak usah takut ditangkap katanya, itu hal biasa gitu loh. Jadi kalau mereka ini kan penjilat berbeda dengan saya, jadi jangan sama dengan saya takut soal dilaporkan, begitu. Betul nggak Bang Semar? Bang Semar tahu lah siapa kita ini. Kawan-kawan Bang Semar juga mungkin kawan kita juga. Saya nggak tahu Rustam, tapi saya tahu teman-teman Rustam, saya tahu. Bahwa aktivis memang diajar untuk melakukan perjuangan-perjuangan nilai untuk tidak takut mendapatkan sanksi apapun, iya. Iya. Tapi bahwa kami ini kau katakan penjilat bukan. Oh, itu orang juga udah tahu. Ini soal itu orang sudah mau membaca. Ya, ini soal positioning. Dibuktikan aja dulu penjilatnya. Ini dulu. soal positioning bahwa Rustam dan kawan-kawan ada di sebelah, kami ada di sini. Kami meyakini yang A, Rustam meyakini yang B. Itu kan soal berbeda pendapat dan berbeda pikiran saja. Bukan soal siapa yang dijilat, siapa yang menjilat. Jangan-jangan memang ini soal ada kesakit hatinya dan sebagainya. Tidak ada apa yang mau sakit hati. Menurut saya warga negara Indonesia semua biasa orkestrasi gitu. yang dibangun Ketika saya ini melihat tidak lepas dari kepentingan Jokowi politik melakukan yang kesalahan di Republik ini ya itu kami aja sih lawan gitu loh. Tapi yang jelas gini Mas Aiman, Ya. ini kami aja baru dalam status diterapkan tersangka saja udah pada ribut dan berteriak kegirangan. Tuh kalau kata Bung Karno dulu, di suatu sisi rakyat berteriak sorak-sorai kegembiraan. Sementara di sisi yang lain ada yang sudah naik level tidak hanya tersangka, bahkan terdakwa, bahkan terpidana. Udah terpidana 6 tahun, masih mengolok-olok hukum Indonesia dan masih dapat gaji bagi dia seorang komisioner. Ini kan keterlaluan. Nah itu Sylvester kemana? Ya itu Sylvester Matutina. Jadi artinya fair-fair aja, makanya kami berani Mas Aiman. Ayo kalau memang mau fair-fairan, kalau juga nanti insya Allah akan terdengar kepada presiden kita Prabowo. Prabowo melihat ini, apakah rela? Ini penting banget. Di saat rezim Jokowi, ya, dia pasti juga mendengar bahwa di saat ada 2 anak bangsa yang dipidanakan, namanya Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Pak Prabowo, di saat rezim Anda, di saat rezim Prabowo Subianto, apakah Anda juga akan melihat dan membiarkan ada jumlah angkanya itu angka kesayangannya Prabowo 8 tersangka Oke. dan nantinya juga dipidana, dan dunia akan mencatat Jokowi mempidanakan 2 orang gara-gara ijazah palsu yang hanya berupa fotokopi. Prabowo di saat rezim Prabowo dipidana 8 orang gara-gara fotokopi ijazah juga. Itu. Saya ke Bung Bona. Bung Bona, Anda melakukan sidang betul ya? Ya. Sidang Yes. dari keterbukaan terkait dengan ijazah Pak Jokowi, betul? Betul. Anda bisa cerita soal itu? Baik, ini lanjutan dari kan kita itu sudah dapat dari KPU ada tahun 2000 KPUD Solo, KPUD DKI dan KPU RI itu ada 5 ya. Tapi satu itu yang di Solo ngakunya dari 2005 dan 2010 sama. Nah, lantas kita kan banyak yang disembunyi-sembunyikan juga itu. Disembunyikan hurufnya, tanda tangannya. Maksudnya apa? Disembunyikan apa? Dihitamin, ada yang dihitamin, ada yang di crop seperti itu. Di crop ya. Fotokopi. Ditutup ini loh Mas Aiman. Mungkin bisa Ditutupin. jelasin di Oke, kita buka ya. Ada filenya ya. Oke, saya minta filenya fotokopi, yang fotokopi ya. Ya. Coba Bung Bona bisa ke sini? Bisa. Sekaligus tunjukkan. Bawain Ini apa? aja Bung Bona. Ya. Yang fotokopi legalisir. Bebas. Yang mana? 2000 berapa? 14, 19, Ini juga 2012. bisa. Sama aja nih. Sama aja semua. Ya. Oke. Tapi kalau lebih gede kan bagus. Ya, oke. Kalau ada. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia. Ada. Jadi maksudnya mana? Nah, jadi ini kan ditutupin nih. Tanda tangannya. Dihilangin ini Oke. juga.
Sebenarnya ada sekitar, ada bervariasi ya, ada 11, ada 8 bervariasi. Oke. Nah, jadi Ini legalisir tahun berapa ini? Masih ingat nggak? kalau ini Tulisan. merah kayaknya ini 2014. 14 waktu Pilpres pertama kali. Iya. Oke. Ada 2 ya, yang merah ada 3 ya. Apa yang Anda gugat? Jadi yang kita gugat itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kalau kita kurang puas, kita berhak untuk sidang sengketa. Oke, Anda bertanya, kenapa kok ada beberapa titik ditutupi? Iya. Ada tanda tangan sebelah kiri, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, betul ya? Iya. Terus apa lagi? Ini tempat lahir juga ditutupin, ya kan? Oke. Ini legalisiran asli dari KPU ya? Katanya lah asli dari Karena KPU. ini merah kan, Iya, kalau merah iya. berarti asli kan? Iya. Cap. Jadi peraturan KIP itu kan keterbukaan informasi publik, kalau kita pemohon tidak puas, ya kita bisa mengajukan sengketa informasi. Kenapa? Karena seharusnya setiap satu item yang ditutupin ini itu ada satu uji konsekuensi. Ada peraturan yang mendasari kenapa dia ditutupin. Oke. Apa? Apakah dia mengganggu orang yang punya tanda tangan, menghilangkan mengganggu privasinya, Ya. ya kan? Atau mungkin ada yang Tapi tidak umum dilegalisir kok tanda tangannya tidak ada. Nah, sebenarnya Tidak itu umum, betul. Tidak umum. Karena itu Itu kan aneh pejabat makanya publik. Anda gugat. Iya, itu kan pejabat publik, tanda tangan pejabat publik. Oke. Sementara ijazahnya pejabat publik aja sudah tidak rahasia, tanda tangannya kok rahasia. Ini menarik. Bung Ade ada jawaban atas ini? Kita putarkan lagi tadi. Bahwa kemudian ya, makasih Oke. Bang Eman. Anda kalau mau di sini boleh Bung Ade, nggak apa. Ya, kalau nggak usah Bang Eman, saya dari sini aja jelas nih. Ya, bahwa kemudian ada tanda tangan yang Kenapa digugat Anda paham ya? Karena Iya. ada beberapa data yang kemudian ditutupi menurut Bung Bona. Ya. Ya, ditutupi Ini mungkin legalisir menghindari. 2014 waktu Jadi gini. dikirimkan ke KPU. Bung Aiman, menghindari pemalsuan sebenarnya ini. Maksudnya? Kenapa saya bilang menghindari pemalsuan? Jadi pemalsuan dalam artian kalau mungkin ini hanya Pak Bonatua yang menggunakan data ini, mungkin it's okay, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita menyerahkan, bisa katakanlah diserahkan, kemudian lengkap, kemudian Pak Bonatua mempublikasikan lagi ke tempat lain. Nah, efek yang akan terjadi itu akan ada pemalsuan itu yang dijaga sebenarnya, bahwa mencontek tanda tangan. Sebentar. Jadi asumsi Anda yang Bukan menutupi asumsi, bukan asumsi. Jadi memang Bukan, di kalau KIP gitu oke. itu- Pertanyaan saya, siapa yang menghilangkan tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, dan tanggal lahir? Tentunya yang menutup ini yang Pak Bonatua memintakan kepada siapa, itu mereka melindungi data pribadi. Kalau bayangan saya rektornya. begini, legalisir itu kan semuanya seperti asli, fotokopi dari asli, Pasti. lalu dicap oleh institusi pendidikannya, apakah itu SMP, SMA, kuliah, S1, S2, dan seterusnya. Iya, Ya kan? betul. Artinya semuanya harusnya kan logika sederhananya, harus ada, tidak ada yang ditutupi. Nah, betul. Jadi gini Bang Aiman, ketika Pak Bonatua sudah meminta data ini, Ya. kemudian Pak Bonatua keberatan, ya sudah keberatan kan Pak Bonatua Sudah, kan? sudah. Ah, sisa nanti dipanggil lagi kan? Ya. Pastinya kan? Ya. Dipanggil lagi. Nanti mungkin setelah jelas kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu pasti terjadi, Bang. Jadi kalau di KIP itu Komisi Informasi, Iya, iya. setelah sidang terus tanya jawab. Bukan pertanyaan kan Bung Ya ditutup dulu dong. Bukan, Bung Bona ini Karena kan kepentingannya minta, untuk apa, minta Bang ke Bona tuh KPU. jelaskan belum? Sebentar, pelan-pelan nih. Bung Bona kan minta ke KPU, betul ya? Ya. Ijazah legalisir Pak Jokowi tahun 2014. Ya. Dikasihlah ini. Ya. Yang kemudian tanda tangannya ditutupi rektor dan dekan. Serta tempat tanggal lahir ditutupi. Nah, itu kan tidak mafhum. Ya. Belum masuk ke KIP, ke sidang dan seterusnya. Nah, jawabannya kira-kira seperti apa? Karena KPU satu, pertama PDP, perlindungan data pribadi, undang-undang itu dulu. Jadi KPU yang melakukan ini. Ya itu pasti. Oke. Jadi undang-undang data pribadi, sebentar. Jadi kita jelaskan bahwa Karena ini hal baru. Saya baru Ya, tahu ini. Ini hal KPU baru ini. menghindari dia dikenakan pasti. Nah, aturannya ngomong gitu. Aturannya yang ngomong. Jadi KPU yang berinisiatif Oh iya untuk dong, menutupi pastinya. ini semua. Pastinya, Oke. tentu untuk menghindari di mana ada jeratan pidana bagi pejabat publik juga yang tidak menjaga data pribadi itu.
Kan itu persoalan. Oke, baik. Aturannya ada. Oke. Itu masalahnya. Betul. KPU mengakui bahwa KPU melakukan. Ya, ini memang asli dari KPU-nya seperti ini. Enggak, tapi Anda bertanya, ini ditutupi oleh KPU? Iya. Oke. Nah, Oleh KPU dengan alasan? oleh KPU tanpa alasan uji konsekuensi dan itu sedang kita gugat. Kenapa kemudian, Anda tanya nggak ke KPU, kenapa kemudian tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, kemudian juga tempat tanggal lahir yang ditutup, yang disensor? Saya tanya. Alasannya? Ya alasannya ini di bagian yang dirahasiakan. Di bagian yang Iya, dirahasiakan. karena ada mungkin dengan Padahal kalau tanda tangan rektor kan di kampus pasti ada. Di apa namanya di skripsi, tesis, disertasi pasti ada. Iya. Kalau sempat jadi pembimbing misalnya, Iya. ya. Termasuk juga dekan pasti ada. Nah sebenarnya yang paling penting ini juga nih siapa sebenarnya pejabat yang meleges. Nah itu. Tanda tangan pejabat leges saya juga nggak tahu siapa yang tanda tangannya bentuknya Itu bagaimana. disensor oleh KPU. Disensor mereka. Nah, Oke. Kenapa bisa disensor? ya memang ya apa kita harus akui lah undang-undang. Anda punya kecurigaan apa? Ya sepertinya ini mungkin kecurigaan ya. Ya. Mungkin ada pemalsuan tanda tangan. Justru di sininya pemalsuan tanda tangan. Takut dibandingkan dengan aslinya, mungkin ya. Jadi Artinya pesanan. ya mungkin dibikin-bikin sendiri tanda tangannya, terus yang lain punya aslinya takut dibandingin deh. Bukan, ada yang memesan ke KPU kalau nanti ada legalisiran yang diminta oleh siapapun, itu maka tutup tanda tangannya. Begitu maksud Anda? Ya mungkin bisa jadi. Oke. Begini Bung Aiman, ini kan sederhana sebenarnya kalau mau tahu tanda tangan profesor doktor ini ya, rektor ya. Kan katanya sudah pernah lihat Dian Sandi punya juga kan, Ya. postingannya kan. Kan itu ada tanda tangannya tuh. Ada yang asli, bukan yang asli. Dan Yang rektor ada kan? Ada semua ini Tuh. sebenarnya versi Pak Dian Sandi udah lengkap. Memang Ya. lucu, punya Mabes Polri aja nggak disensor-sensor kayak gini. Ya itu. Jadi makanya Itu tuh, Bung Aiman. Jadi kalau ini yang mau melihat bahwa ini tanda tangannya seperti apa, Bung ya, itu kan yang ditayangkan di Mabes Polri juga ada kan tanda tangan. bedanya apa Mas Roy? Nah, Mabes ini beda, Polri Bang Adi. legalisir. bedanya Mabes Polri malah fotokopi yang jelek banget. Oh, tidak bisa dianalisis. Tidak bisa dianalisis kalau katanya Mabes Polri itu pernah menyampaikan aslinya, Tapi kalau dari legalisir ada kemungkinan bisa dianalisis. bisa dianalisis dan analisis saya bukan hanya itu. Analisis saya sebentar lagi akan mengungkap apakah pejabat yang melegalisir tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 itu memang pejabat aslinya atau enggak. Saya dan Pak Bonatua udah ketemu alasannya. Ya. Bukan. Tapi kan ditutupi. Anda punya datanya. Ada. Dari? Ini kan namanya kelihatan. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Oke. Ada juga Profesor Dr. Insinyur Pak Budiadi. Oke. Ada juga pejabat yang lain. Oke. Nah itu Anda- pada saat melegalisir itu tahun itu beliau sudah jadi dekan atau belum? Jawabannya? Ada yang belum. Ada yang belum. loncat. Nanti itu pada rakyat bersuara berikutnya. Jadi izin Mas Aiman, kalau dikasih sekarang ke saya yang lengkap, ini kan dikasih secara resmi. Ini bisa jadi barang bukti. Iya. Kalau sekarang nggak bisa, saya mau ngapain? Nggak bisa diapa-apain nih data. Barang bukti untuk Ya untuk mengadukan. mengadukan apa? Kalau ada pemalsuan tanda tangan, Oke. nah, kalau ada pemalsuan nama Tapi kan Anda tadi. bisa lihat Yang dari Mabes memalsukan Polri. kira-kira siapa tuh di situ? Kalau misalkan katakan lagi nih, Bang Bonatua curiga atau berasumsi ada pemalsuan tanda tangan dari rektor tuh. Terus yang malsukan itu menurut abang itu di pemikiran abang gitu maksudnya? Wah saya nggak bisa tebak ya, belum arah ke situ ya. Tapi kenapa di tanda tangannya disembunyiin kan pasti bukan Iya, karena maksudnya kan rahasia gini, tanda tangannya. kan gini, katakanlah ini dipalsukan tanda tangannya, Iya. ya kan? Nah kira-kira menurut Bang Bonatua siapa yang memalsukan? Oh enggak, itu pertanyaan kan udah lompat itu. Enggak, gini. Kan ini ada asumsi pemalsuan tanda tangan nih, dari rektor nih, ataupun yang di atas. Nah yang memalsukan ini kan dimasukkan ke KPU nih. Permasalahannya nggak di situ, Ada Bang. nggak orang yang memalsukan itu? Itu menurut Nggak. Bang Bonatua pemalsuan itu siapa? Enggak. Permasalahannya bukan di situ Bang Ade. Permasalahannya adalah waktu itu Jokowi menuduh saya, menuduh Dr. Rismon, menuduh Dr. Tifa itu menganalisis ijazah yang salah. Sekarang ijazah yang sudah diposting oleh Dian Sandi tadi dengan ini kan resmi. Iya. Yaitu ijazah sama palsunya 99,9%. Udah itu kuncinya.
Nah, itu keyakinan Bang Roy ya. Apapun kalau saya melihat sih dari kemarin ketika itu sudah diposting oleh Mabes Polri, saya rasa tidak ada perubahan dengan ijazah itu. Namun yang menjadi persoalan saat ini, kenapa ini bisa sampai ke ranah hukum, yang menjadi dianggap palsu itu tadi. Ya kan? Dan bahwa mereka tidak sedikit pun gentar tetap mengatakan palsu pada saat mereka dalam status tersangka. Iya, itu persoalannya. Iya. Gitu. Sehingga persoalan ini bergulir di ranah hukum dan sekarang sudah naik ke tahap penetapan tersangka. Kan itu Bang Eman. Jadi apapun itu saya rasa kita semua sudah mengetahui kok. Dilihat meskipun tidak bisa dianalisis karena jelek. Nggak dibuka. Enggak, waktu fotokopian di Mabes Polri pertama kali Ini fotokopi jelek banget. tidak bisa dianalisis sama sekali. Nggak bisa dianalisis sama sekali. Oke. Jadi Nggak kalau ada ini yang nanti dibuka. ada, maka ini bayangan Anda ya, yang dikhawatirkan adalah bisa dianalisis dan terbuka semua itu. Iya. Iya. Jadi yang jelas yang lucu, ketika ijazah itu disita, masih disita di Mabes Polri sampai dengan sekarang. Kemarin ada banyak termul ke rumah Jokowi itu mengatakan, lihat ijazahnya, lihat asli. Ada itu yang namanya si Judiari itu, ya. Itu lihat, dan itu bohong. Karena sekali lagi ada satu yang kemudian Damanik itu ditanya kan, yang dilihat itu ijazah asli atau scan. Akhirnya dia bingung mengatakan, scan. Nah itu berarti kan bukan asli, bohong lah itu. Oke. Jadi Anda meyakini kalau semua ini dibuka, maka Anda bisa menganalisis, Mas Roy bisa menganalisis, Iya. dan semua akan terbuka. Iya. Makanya sekarang Anda melakukan gugatan ke pengadilan untuk mengugat KIP ya, Iya. Komisi Informasi Publik, agar bisa membuka semuanya ini. Iya. Prosesnya kapan akan ada putusan? Untuk yang DKI nanti masih sidang kedua di Desember ini, awal Desember. Kurang lebih kapan? Kurang lebih mungkin sekitar 3 bulan. Kayaknya cuma sebulan ini sidangnya. Oh, cepat dong. Cepat. Tapi Anda yakin bahwa ini akan dibuka atau sebaliknya? Sebenarnya dengan mereka tidak bisa menunjukkan uji konsekuensi itu mestinya sudah dibukakan. Cuman mungkin KPU-nya minta yang buka KIP bukan mereka. Tapi waktu ini dikasih ke Anda berarti ini bukan legalisir asli ya, jadi legalisir fotokopian. Katanya begitu. Legalisir fotokopian yang disensor oleh KPU. Iya. Dan Anda berusaha untuk membuka itu supaya Anda bisa menganalisis ini benar, asli atau tidak. Iya benar Mas Aiman. Oke. Isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami kembali setelah jeda.